Hai semua, selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan memakai setiap langkah atau baby step secara terperinci, terutama bagi mereka yang mengalami keterbatasan gaji UMR. Mari kita eksplorasi cara praktis dan rinci untuk mengatasi setiap tahap menuju kebebasan finansial. Baby step yang pertama, mulailah dengan dana darurat. Pertama, alokasikan 10-15% dari gaji UMR Anda untuk membangun dana darurat. Buatlah rencana pengeluaran bulanan dan bicarakan cara menyisihkan sebagian kecil gaji untuk situasi darurat. Diskusikan strategi untuk mengatasi pengeluaran mendesak tanpa menguras dana darurat. Dan langkah-langkah yang harus kita ambil dalam menyusun dana darurat adalah sebagai berikut. Pertama, rencanakan pengeluaran bulanan. Dalam menghitung pengeluaran bulanan, kita harus bisa menghitung berapa jumlah pengeluaran dalam sebulan dari pendapatan kita. Lalu menyisihkan pendapatan yang tersisa sebagai dana darurat. Langkah kedua dalam menyusun dana darurat adalah dengan menyisihkan dana darurat. Dalam hal ini yang perlu kita lakukan adalah menghitung 10-15% dari gaji bulanan sebagai target dana darurat. Lalu buka rekening untuk dana darurat agar mudah dipantau. Setelah itu, atur auto debit dari rekening gaji ke rekening dana darurat setiap bulan. Strategi berikutnya dalam menyusun dana darurat adalah dengan mengatasi pengeluaran mendesak tanpa menguras dana darurat. Hal yang perlu diperhatikan adalah dengan memprioritaskan pengeluaran mana yang termasuk mendesak dan harus diatasi segera. Lalu identifikasi kemungkinan pengurangan biaya dengan meninjau pengeluaran bulanan untuk melihat di mana Anda bisa mengurangi biaya tanpa mengorbankan kebutuhan utama Anda. Lalu cari alternatif pembayaran dengan menanyakan pada kreditur atau pemasok. Apakah ada opsi pembayaran yang fleksibel atau program bantuan? Jika Anda tidak dapat menemukan kreditur dan situasi benar-benar mendesak dan tidak ada opsi lain, pertimbangkan menggunakan sebagian kecil dana darurat dengan komitmen untuk menggantinya kembali secepat mungkin. Jika Anda tetap menghadapi kesulitan, berkomunikasilah dengan pihak-pihak terkait seperti penyedia layanan dan kreditur. Mereka mungkin memiliki program bantuan atau opsi pembayaran yang dapat dipertimbangkan. Dengan catatan, Anda harus terus mengevaluasi dan menyesuaikan rencana pengeluaran dan strategi darurat ini sesuai dengan perubahan kebutuhan dan kondisi keuangan Anda. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan jika diperlukan. Sebelum kita lanjut ke baby step selanjutnya, alangkah baiknya untuk klik like dan subscribe pada channel ini. Baby step yang kedua ialah mengelola utang konsumtif. Hal ini dapat kita lakukan dengan mengidentifikasi dan prioritaskan utang, lalu dengan mereorganisasi dan negosiasi. Untuk reorganisasi dan negosiasi dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, untuk pengguna kartu kredit, Anda dapat menghubungi bank dan tanyakan, apakah ada program keringanan atau suku bunga lebih rendah untuk pemegang kartu kredit. Maka hasil yang akan Anda dapatkan
adalah penurunan suku bunga bank sementara dan perjanjian pembayaran minimum yang lebih terjangkau. Kedua, jika Anda pengguna pinjaman online, aksi yang dapat Anda lakukan adalah dengan mengajukan perpanjangan tenor atau restrukturisasi pembayaran dengan pemberi pinjaman online. Maka hasil yang akan Anda dapatkan adalah perubahan tenor dengan pembayaran bulanan yang lebih ringan. Langkah selanjutnya yang dapat Anda lakukan adalah dengan konsolidasi utang. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan konsolidasi utang ke lembaga keuangan yang menawarkan suku bunga lebih rendah. Maka hasil yang didapatkan adalah menggabungkan utang menjadi satu pinjaman dengan suku bunga lebih rendah dan mengurangi beban bunga bulanan. Tahap selanjutnya adalah dengan membuat rencana untuk pelunasan utang. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan bonus atau pendapatan tambahan untuk membayar lebih pada utang dengan suku bunga tertinggi terlebih dahulu. Lalu pantau dan evaluasi perkembangan dan sesuaikan rencana pelunasan jika ada perubahan pada keuangan. Langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah menghindari utang baru. Hal ini dapat kita lakukan dengan mengatur anggaran bulanan dan menghindari penggunaan kartu kredit atau pinjaman tambahan jika tidak benar-benar diperlukan. Lalu fokuslah pada pembentukan dana darurat untuk menghindari bergantung pada utang dalam keadaan darurat. Tahapan selanjutnya, jika diperlukan berkonsultasilah dengan konselor keuangan untuk mendapatkan saran yang lebih spesifik dan solusi yang tepat. Dengan catatan selalu terbuka dengan kreditur dan berkomunikasi saat menghadapi kesulitan finansial. Penting untuk memiliki kesadaran finansial dan berkomitmen pada rencana pelunasan utang. Beradaptasi dengan situasi keuangan dan revaluasi strategi jika diperlukan. Baby step yang ketiga adalah dengan memperluas dana darurat antara 3-6 bulan gaji. Hal ini dapat dilakukan dengan mendiskusikan langkah-langkah untuk memperluas dana darurat 3-6 bulan gaji. Temukan alternatif investasi yang aman dan ikut serta dalam mengelola dana darurat dalam situasi keuangan yang tidak pasti. Berikan contoh pengelolaan dana darurat selama periode sulit. Berikut cara pengelolaan dana darurat selama periode sulit. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan meninjau kembali rencana pengeluaran bulanan dan identifikasi area mana yang dapat dikurangi. Hal yang dapat kita lakukan adalah dengan mengurangi pengeluaran untuk makan di luar atau hiburan dan mengoptimalkan paket layanan internet atau telepon untuk mencari promo atau diskon. Lalu prioritaskan penggunaan dana darurat. Langkah kedua yang dapat kita lakukan adalah identifikasi pengeluaran yang harus prioritaskan selama periode sulit. Dengan contoh fokus pada pembayaran utang, biaya hidup pokok, dan asuransi kesehatan lalu sesuaikan dengan target dana darurat. Langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah sesuaikan target dana darurat sesuai dengan kebutuhan dan ketidakpastian ekonomi. Jika memungkinkan, tambahkan beberapa bulan gaji ke dalam dana darurat untuk memberikan perlindungan ekstra. Lalu pantau dan perbaharui anggaran. Langkah keempat yang perlu kita lakukan adalah pantau terus anggaran dan perbaharui sesuai kebutuhan. Hal itu dilakukan dengan tujuan jika terjadi perubahan dalam pendapatan atau pengeluaran, segera sesuaikan anggaran
dan strategi pengelolaan dana darurat. Lalu eksplor alternatif pendapatan. Lalu langkah kelima yang perlu kita lakukan adalah mencari alternatif pendapatan tambahan selama periode sulit, seperti menjalankan bisnis sampingan, mencari pekerjaan paruh waktu, atau mengoptimalkan keahlian untuk menawarkan jasa konsultasi. Setelah itu, pertimbangkan dana darurat sebagai sumber investasi. Langkah keenam, jika dana darurat melebihi kebutuhan dasar, pertimbangkan untuk memasukkannya ke dalam instrumen investasi yang relatif aman dan likuid. Dengan contoh investasi dalam obligasi pemerintah atau reksadana pasar uang untuk menjaga likuiditas sambil tetap menghasilkan keuntungan. Dengan berpartisipasi dalam program bantuan pemerintah atau lembaga sosial. Langkah ketujuh adalah jangan ragu untuk mencari informasi tentang program bantuan pemerintah atau lembaga sosial yang dapat membantu untuk melalui periode sulit. Hal ini dapat dilakukan dengan mendaftar untuk program subsidi atau bantuan keuangan yang disediakan oleh pemerintah dengan mengontrol emosional dan komunikasi terbuka. Langkah ke-8, tetap tenang secara emosional dan terbuka dalam berkomunikasi dengan anggota keluarga atau rekan untuk mencari dukungan dan ide-ide tambahan. Dengan contoh, rutin mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas strategi keuangan, mengurangi stres, dan menciptakan kolaborasi. Lalu pertimbangkan perubahan gaya hidup. Langkah ke-9, hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan gaya hidup untuk mengurangi beban finansial dengan cara menunda membeli barang non-esensial, mencari opsi transportasi lebih hemat biaya, atau memotong langganan yang tidak mendesak. Lalu evaluasi dan perbarui strategi secara berkala. Langkah ke-10, teruslah mengevaluasi dan perbaharui strategi sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kondisi pribadi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti berita ekonomi, mengikuti perkembangan industri tertentu, dan selalu mencari peluang baru untuk meningkatkan kondisi finansial. Dan catatan penting yang perlu diingat adalah untuk selalu memiliki sikap fleksibel dan responsif selama periode ekonomi sulit. Karena pengelolaan dana darurat memerlukan ketelitian, pemantauan yang cermat, dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya kita akan memasuki baby step yang keempat, yaitu investasi pensiun dan asuransi dengan gaji terbatas. Berikut ini adalah cara berinvestasi pada dana pensiun dan asuransi dengan gaji UMR. Program dana pensiun. Poin pertama yang dapat kita ambil adalah memilih program pensiun yang sesuai. Program ini dapat dilakukan dengan opsi pensiun pekerjaan. Jika Anda memiliki program pensiun melalui pekerjaan, pastikan Anda memanfaatkannya. Beberapa perusahaan menawarkan kontribusi majikan yang dapat meningkatkan dana pensiun Anda. Lalu opsi kedua dengan program IRA Individual Retirement Account. Jika tidak ada program pensiun dari pekerjaan, pertimbangkan membuka IRA. Pilih IRA tradisional atau Roth IRA tergantung pada kebutuhan pajak dan keuangan Anda. Poin kedua, kontribusi rutin. Dalam hal ini, jangan menunda kontribusi. Meskipun gaji UMR, tetapkan persentase tetap dari gaji untuk kontribusi pensiun. Setiap penambahan, meskipun kecil, akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Poin berikutnya yang harus kita lakukan adalah diversifikasi portofolio. Pilih investasi yang sesuai lalu diversifikasi portofolio investasi dalam dana pensiun
untuk mengurangi resiko. Lalu reksa atau ETF yang mencakup saham dan obligasi bisa menjadi pilihan untuk pendapatan terbatas. Poin berikutnya yang perlu dilakukan adalah reinvestasi pendapatan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan reinvestasi dividen. Jika investasi Anda menghasilkan dividen, pertimbangkan untuk menginvestasikan kembali pendapatan tersebut untuk pertumbuhan yang lebih cepat. Selanjutnya, setelah kita investasi dengan dana pensiun, program berikutnya adalah asuransi. Pentingnya asuransi dalam kehidupan kita adalah untuk perlindungan finansial. Asuransi adalah langkah penting untuk melindungi diri dan keluarga dari resiko finansial yang tidak terduga seperti sakit parah, kecelakaan, atau kehilangan pekerjaan. Poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam asuransi adalah asuransi kesehatan. Dalam memilih asuransi kesehatan, pilih polis asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda. Asuransi jiwa. Untuk asuransi jiwa, kita harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Sesuaikan nilai asuransi jiwa dengan kebutuhan keluarga Anda. Ini dapat membantu memberikan perlindungan finansial bagi keluarga Anda jika terjadi sesuatu pada diri Anda. Asuransi penghasilan atau pekerjaan. Asuransi ini dapat diambil dengan mempertimbangkan polis tambahan. Jika pekerjaan Anda memiliki risiko tertentu, pertimbangkan untuk mendapatkan polis tambahan seperti asuransi cacat atau asuransi pengangguran. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengatur jangka waktu dan biaya premi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan jangka waktu dan biaya premi asuransi sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Jangan tergoda untuk mendapatkan perlindungan yang berlebihan jika itu melebihi kemampuan pembayaran premi Anda. Langkah penting lainnya adalah dengan memanfaatkan pembatalan premi. Hal ini dikarenakan beberapa jenis asuransi menawarkan manfaat pengembalian premi jika Anda tidak mengajukan klaim. Ini bisa menjadi opsi yang baik terutama jika dana terbatas. Catatan penting yang perlu kita ketahui adalah selalu pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau penasihat keuangan untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansial Anda. Berinvestasi dan mendapatkan asuransi harus selaras dengan rencana keuangan yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut ini adalah baby step yang kelima. Simpan untuk pendidikan anak. Bagi orang tua dengan gaji UMR, penting bagi kita untuk merencanakan tabungan pendidikan dan beasiswa untuk memaksimalkan manfaat pendidikan anak dengan pendapatan terbatas. Poin pertama yang dapat kita lakukan untuk tabungan pendidikan anak adalah sebagai berikut. Rencanakan tabungan pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kebutuhan pendidikan. Estimasi biaya pendidikan lalu, tentukan perkiraan biaya pendidikan anak, termasuk biaya kuliah, buku, biaya hidup, dan kebutuhan lainnya. Langkah berikutnya yang perlu kita ambil adalah tentukan target tabungan. Hitung besarnya tabungan. Dengan memperhatikan jumlah waktu hingga anak memasuki pendidikan tinggi, hitung berapa banyak uang yang perlu Anda tabung setiap bulan. Langkah berikutnya adalah buat rencana investasi. Bentuk investasi yang perlu kita pilih
adalah investasi yang konservatif. Pilih instrumen investasi yang lebih konservatif dan stabil untuk tabungan pendidikan, seperti reksadana pendidikan atau reksadana pasar uang. Langkah berikutnya adalah dengan manfaatkan program pendidikan tabungan. Rencanakan tabungan pendidikan lalu cari tahu apakah ada program tabungan pendidikan yang ditawarkan oleh pemerintah atau lembaga keuangan dengan manfaat pada masa depan. Langkah selanjutnya adalah dengan memilih instrumen investasi yang terjangkau. Pilih instrumen investasi yang sesuai dengan anggaran pendapatan terbatas seperti reksadana indeks atau blue chips yang stabil. Langkah selanjutnya adalah dengan investasi otomatis. Manfaatkan program investasi otomatis seperti rencana pembelian saham periodik atau reksadana secara teratur untuk menghindari kesulitan menabung secara besar-besaran. Selanjutnya, langkah yang perlu kita lakukan adalah rencanakan untuk dana pensiun. Meskipun dengan gaji terbatas, alokasikan sebagian kecil pendapatan ke dalam dana pensiun seperti IRA atau program pensiun perusahaan jika tersedia. Poin kedua, diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dengan konsep diversifikasi. Diversifikasi membantu mengurangi resiko dengan menyebar investasi ke berbagai kelas aset. Ini penting bahkan dengan pendapatan terbatas. Kedua, reksadana. Pilih reksadana yang mencakup berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang untuk mencapai diversifikasi yang lebih baik. 3. Investasi internasional. Pertimbangkan untuk mengalokasikan sebagian kecil dana Anda ke dalam investasi internasional untuk meraih keuntungan dari pertumbuhan ekonomi global. 4. Portofolio yang seimbang. Sesuaikan portofolio Anda dengan profil risiko dan tujuan keuangan Anda, sehingga risiko dapat tersebar secara seimbang. Poin ketiga adalah ide filantropi sederhana untuk pendapatan terbatas. Terdapat banyak ide filantropi sederhana untuk pendapatan terbatas seperti berikut ini. 1. Sumbangan berkala kecil. Meskipun pendapatan terbatas, alokasikan sebagian kecil dari pendapatan bulanan untuk disumbangkan kepada amal dan organisasi nirlaba. 2. Sumbangan barang atau waktu. Jika keterbatasan keuangan menghalangi sumbangan uang, pertimbangkan untuk menyumbangkan barang-barang yang tidak terpakai atau waktu Anda sebagai bentuk filantropi. 3. Partisipasi dalam acara amal. Ikut serta dalam cara amal atau kegiatan sukarela di komunitas lokal Anda. Banyak organisasi menyambut kontribusi tenaga kerja sebagai bentuk filantropi. 4. Sumbangan edukasi. Bagi pengalaman atau pengetahuan Anda dengan memberikan pelatihan atau mendukung program pendidikan lokal. 5. Pilih organisasi yang kecil. Sumbangkan dana atau waktu Anda kepada organisasi kecil yang mungkin tidak mendapatkan perhatian besar tetapi memiliki dampak yang signifikan di tingkat lokal. Catatan terpenting yang harus selalu kita ingat untuk mencapai sebuah keberhasilan yaitu kunci keberhasilan dalam investasi jangka panjang. Diversifikasi portofolio dan filantropi adalah konsisten. Bahkan dengan pendapatan terbatas, usaha konsisten dan kecil dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam mencapai tujuan keuangan dan memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar. Itulah detail langkah
untuk mencapai kebebasan finansial dengan gaji UMR. Semoga setiap langkah memberikan pandangan yang lebih mendalam. Jangan ragu untuk berbagi pertanyaan atau pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.